Oke, ya. Kita masuk di section 1, bagian 1, pengantar course atau course objektif ya. Nah, course objektif ini posisinya ada di section 1 bagian pertama ya. Nanti section 1 bagian pertama ini pengantar kursus ya. Nanti ada yang lain ya. Tujuan pembelajaran slide ini ya. Pelajaran ini mencakup tujuan-tujuan berikut, mengidentifikasi target dan tujuan kursus. Jadi nanti dari slide ini Anda tahu target serta tujuan kursnya apa. Kemudian menjelaskan strategi pembelajaran dari course, keseluruhan course ya, kemudian memahami lingkungannya dan persyaratan alat-alatnya ya. Tujuan dari kursus ini atau yang pertama menjelaskan tujuan database relasional, kemudian menjelaskan persyaratan bisnis utama ketika mengembangkan database, kemudian menggunakan pemodelan data untuk merekayasa database relasional. Ya, target khususnya adalah mengembangkan diagram ERD menjadi data model ya. Kemudian menggunakan Oracle SQL Developer Data Model untuk membuat ERD dan kemudian mampu memetakan model fisik dari ERD gitu ya. Target khususnya adalah membuat model fisik dari model logis, menulis, menjalankan dan menyimpan pernyataan SQL di Oracle Application Express. Nah, ini kurang lebih tadi pagi sudah kita bahas panjang lebar ya mengenai apa yang akan kita pelajari di satu semester. Jadi kurang lebih sama dengan penyampaian di sini. Nah, di sini garis besar course-nya, dari keseluruhan course-nya, garis besar course-nya, ini yang pertama nanti di section 1 ada introduction, kemudian introduction to the course, introduction to database, tipe database model, business requirement. Masing-masing kotak ini mewakili satu slide ya. Satu slide. Kemudian nanti membahas database modeling, dan seterusnya sampai ke introduction to SQL. Ya. Strategi course-nya atau bagaimana sih course ini nanti akan dilakukan. Yang pertama adalah pelatihan yang dipimpin oleh instruktur, kemudian kurikulum yang didukung oleh proyek, sertifikasi yang diakui oleh industri. Jadi pelatihan ya seperti ini, kita melakukan kegiatan belajar mengajar, itu termasuk pelatihan gitu ya. Kemudian kurikulum yang didukung proyek, ya slide serta kurikulum yang sudah disediakan oleh Oracle. Terus kemudian ada sertifikasi. Nah, ini nanti ada sertifikatnya yang insya Allah bisa di-download di akhir kalau seluruh dari course itu sudah diikuti. Sudah diikuti seperti apa? Kuis-kuisnya sudah bisa selesai sudah selesai dikerjakan dan nilainya di atas threshold. Kalau nggak salah thresholdnya itu 80 ya kalau yang lalu itu. Di masing-masing kuis. Jadi harus di atas threshold semua baru bisa download nanti certificate of completion ya, certificate yang completion. Oke, kemudian persyaratan teknologinya adalah kita tadi sudah bahas juga Oracle SQL Developer Data Modeler. Kemudian akses ke aplikasi Oracle Apex. Apex ini juga nanti bisa diakses juga menggunakan akun ya, menggunakan akun. Seperti yang tadi saya sampaikan, kendalanya Apex ini kan kalau harus butuh internet yang stabil dan konstan ya, ada terus gitu ya. Nah nanti misalkan memang tidak ada internetnya ya nanti kita pakainya Oracle Database 10G gitu ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan nanti tadi pagi ya. Kemudian, nah ini aplikasinya ada Oracle SQL Developer Data Modeler, kemudian ada Oracle Database yang kita pakai di praktikum itu 11G ya, 11G rilis 2 ya. Kalau di sini kan yang termasuk yang atas ya, 12G. Saya sendiri nanti pakainya yang 11G rilis 2. Nah, ini tadi rangkuman setelah kita pelajari di slide ini, gitu ya. Yang pertama
Anda sudah bisa mengidentifikasi target course, keseluruhan course itu apa, dan tujuan dari course. Terus kemudian memahami lingkungan keseluruhan course, terus kemudian menjelaskan strategi pembelajaran course. Ya. Ini untuk section 1 bagian pertama. Nah, sekarang kita akan masuk ke section 1 bagian kedua. Ya. Mengenai pengantar database. Ya. Pengantar data slide ini objektifnya atau di akhir slide ini Anda nanti sudah bisa memahami yang pertama membedakan antara data dan informasi. Terus kemudian menentukan database. Kemudian menjelaskan elemen sistem manajemen database atau DBMS. Kemudian mengidentifikasi transformasi dalam komputasi. Kemudian mengidentifikasi contoh bisnis dan industri di mana aplikasi database digunakan. Oke, ya, jadi di sini masih materi pengantar ya di slide kedua ini. Nah, mungkin kalian pernah dengar istilah ada data, ada informasi. Jadi di TV itu ada. Jadi misalkan di TV ada informasi mengenai banjir di daerah Kalimantan gitu ya. Misalkan kalimatnya diganti ada data terkait banjir di Kalimantan. Kira-kira pengertiannya cocok sama atau tidak kira-kira? Beda, Pak. Beda ya. Nah, karena data dan informasi ini memang satu hal yang berbeda. Nah, data ini adalah sekumpulan catatan. Nah, jadi perwakilan atau representasi dari kondisi real. Jadi apa adanya ditulis ke dalam data, ya. Jadi itu adalah data. Nah, sedangkan informasi ini adalah hasil pengolahan dari fakta-fakta yang tersimpan dalam data tadi. Jadi sekumpulan data, misalkan data ke-1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya, itu nanti setelah diolah, itu baru disebut yang namanya informasi. Itu adalah prinsip dasarnya ya. Jadi ada perbedaan memang antara data dan informasi. Kemudian, nah ini adalah definisinya ya. Jadi data kumpulan fakta tentang suatu topik atau item. Ya, di sini misalkan dilihat datanya dari gambar ini apa? Datanya ternyata di gudang ada 1 buah tong, 2 buah bungkus gandum, terus 2 buah misalkan tepung, terus kemudian ada 1 kotak telur. Ini adalah data. Jadi faktanya apa direpresentasikan ke dalam catatan, itu adalah data. Nah, informasi adalah hasil penggabungan, perbandingan, dan penghitungan data. Misalkan, informasi dari gambar data ini adalah contoh. Dalam 1 minggu, kira-kira ada berapa kota kantong beras atau kantong gandum yang ada di gudang tersebut. Terus kemudian informasi yang lain, kira-kira perharinya ada berapa kotak gandum yang ditambahkan ke dalam gudang tersebut. Nah itu rata-rata kotak kantong gandum yang ditambahkan ke dalam gudang itu nggak bisa kalau tidak diolah dulu gitu ya. Pengolahan tersebut itu adalah penggalian atau pencarian informasi gitu ya, pencarian informasi. Nah, penggabungan, perbandingan, dan penghitungan data. Perbandingan itu misalkan dari sekumpulan data di dalam gudang, kira-kira jumlah kantong gandum dengan jumlah kantong beras itu lebih banyak yang mana? Nah, itu perbandingan gitu ya. Nah, informasi tersebut nggak bisa kalau cuma kita lihat langsung di gudangnya atau lihat langsung di datanya. Nah, kita harus melakukan pengolahan informasi namanya ya. Nah, dari sini
data dan informasi itu bisa dibedakan, gitu ya. Oke, kemudian nah ini contoh yang lain dari data dan informasi. Contoh data tahun 2015 anggarannya 1 juta, data tahun 2016 anggarannya 2 juta. Nah, informasi dari data tersebut, fakta tersebut gitu ya, informasinya berarti anggaran tahun depan berapa gitu ya. Misalkan asumsinya di sini tahun depannya 2017 gitu ya. Berarti anggaran tahun depan berapa ini kira-kira? Nah, dari 1 juta atau 2 juta, bisa jadi 3 juta, atau bisa juga kalau kelipatan kan masih bisa kan ini ya, 1 terus 2 terus jadi 4 itu kan bisa, berarti bisa juga 4 juta gitu ya. Jadi di sini data adalah pencatatan faktanya, kemudian di sini informasi adalah anggaran tahun depannya gitu ya. Oke. Demikian juga dengan data-data yang lain gitu ya. Fakta itu dicatat saja. Kalau informasi itu ya dari kumpulan fakta tersebut kita bisa ambil kesimpulan apa gitu ya. Itu disebut informasinya di sini. Oke. Contoh lain seperti jenis skor ujian siswa. Ya, fakta ujian siswa itu punya skor sekian 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 gitu ya. Nah, informasi yang diambil dari kumpulan data tersebut ini ya, rata-rata kelas atau rata-rata kelas berapa gitu ya. Kemudian setelah ketemu rata-rata kelas, rata-rata sekolah itu berapa gitu ya. Ini adalah data serta informasi. Oke, jadi nantinya Anda akan membuat database gitu ya. Database itu Anda membuat rumah yang untuk menampung data. Kenapa kok membuat desain database yang baik? Supaya data yang tertampung itu mudah untuk di-retrieve lagi. Ya, mudah untuk dijadikan informasi. Makanya struktur database-nya juga harus mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditentukan gitu ya, biar mudah untuk mengambil informasinya nanti. Oke, ini secara definisi database adalah rangkaian data terpusat dan terstruktur yang disimpan dalam sistem komputer. Kemudian, ya, menyediakan fasilitas untuk mengambil, menambah, mengubah, menghapus. Menyediakan fasilitas mengubah data yang telah diambil menjadi informasi yang berguna. Kemudian, database relasional. Apa sih yang disebut database relasional? Database relasional ini menyimpan informasi dalam tabel dengan baris dan kolom. Tabel ini merupakan kumpulan catatan, ya. Kemudian baris disebut catatan atau instance. Jadi istilahnya baris itu instance kalau bahasa Inggrisnya ya. Kemudian kolom disebut sebagai bidang atau atribut. Nah, ini adalah contoh database relasional. Ya. Misalkan ini yang disebut database relasional. Misalkan tabel yang pertama ini tabel detail pesanan. Misalkan dalam suatu kwitansi itu kwitansi misalkan Anda beli ya, Anda punya kwitansi. Nah, kalau bentuknya kwitansi tersebut didigitalkan, kwitansi tersebut misalkan ada ID transaksinya, kemudian ada detail transaksinya apa yang dibeli, terus kemudian ada nomor pelanggan atau customer ID-nya, gitu ya. Itu bentuk database-nya akan seperti ini, gitu ya. Tentu saja ya jumlahnya, maksudnya di kwitansi kan ada pasti jumlahnya berapa, harga per item berapa, itu tidak dibahas atau belum dicantumkan ke dalam sini. Ya, tapi tabel detail pesanan itu bisa dibayangkan kalau kwitansi seperti itu bentuknya akan seperti ini gitu ya. Kemudian yang bawah ada tabel pelanggan. Nah, di database tokonya itu dia punya pencatatan mengenai pelanggan. Nah, apa yang perlu dicatat dari pelanggan? Dari pelanggan ini ada ID, ada nama pelanggan, ada alamat si pelanggan, gitu ya. Nah, tiga atribut tersebut itu dicatat kalau di representasi tabel bentuknya akan seperti ini, ya, ID, nama dan address. Ya, database relasional terdiri dari tabel yang ditetapkan dengan atribut umum. Nah, di sini
maksudnya atribut umum itu adalah atribut, kalau nanti kita kenal sebagai foreign key dan primary key gitu ya. Atribut yang ada di dua tabel, di mana yang dimaksudkan oleh kolom atribut tersebut itu adalah hal yang sama gitu ya. Misalkan di sini tabel pelanggan dikasih nama ID, berarti kan dia membahas mengenai ID customer gitu ya, ID pelanggan. Nah, di tabel pesanan itu juga ada customer ID. Nah, yang dimaksud di tabel pesanan customer ID itu ya tabel yang ini juga gitu. Atau kolom yang ini juga, maaf, kolom yang ini juga gitu ya. Jadi nilai yang di sini itu nanti merujuk ke nilai yang di sini. Gitu ya, itu namanya database relasional. Kenapa sih kok harus ada dibuat seperti itu? Karena ada kalanya nanti Anda mau mengenerate laporan gitu ya. Saya ingin punya data detail mengenai transaksi yang ID-nya berapa, itu nama pelanggannya yang beli siapa dan alamatnya mana. Itu kan kalau dari tabel sini saja, itu kan kita nggak bisa tahu informasi tersebut, gitu ya. Jadi kalau dari tabel data pesanan saja, nama dan addressnya nggak bisa tahu. Ya harus ada, ya dua tabel ini harus berrelasi supaya nanti bisa kita manggil juga nama serta addressnya sesuai ID-nya gitu ya. Nah, dari dua ini terlihat ya penambahan saya ya. Lihat, Pak. Lihat ya. Lihat, Pak. Jadi nanti bentuk database itu kurang lebih akan seperti ini. Jadi misalkan tabel transaksi ini nanti akan mencatat fakta berapapun gitu ya. Jadi transaksi nomor 1 detailsnya telur, customer ID-nya siapa. Ya. Kemudian transaksi nomor 2 detailsnya bawang, customer ID-nya berapa gitu ya. Nah, kalau nanti di halaman misalkan Anda buat program web base atau desktop base, Anda buat form ya, formulir gitu ya, formulir dalam program atau dalam web. Misalkan ada di kolom formulir itu ada memasukkan ID, ada detail, ada nama, ada address, gitu ya. Nah, formulir tersebut itu akan masuk di kedua tabel tersebut. Jadi pencatatan dari form yang dikirim atau form catatan tersebut itu akan masuk di dua tabel ini. Ya, kalau yang tentang pesanan, kolom form yang tentang pesanan ya nanti masuknya ke ID, terus detail ya tentang ke detail, nama pelanggannya masuk ke tabel nama pelanggan, alamatnya ya alamat pelanggan. Ya, jadi misalkan nanti mau dipanggil, saya ingin tahu di transaksi 002 itu dibeli oleh siapa sih dan alamatnya mana. Berarti nanti diselect ya nantinya kalau di SQL TR002 yang dibeli apa, TR terus kemudian di sini penghubungnya adalah CU002 ya. Ternyata yang membeli adalah Laura, alamatnya Sidoarjo. Itu adalah contoh database relasional. Nah, sekarang DBMS. DBMS ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol database kan gitu ya. Seperti penyimpanan, organisasi, dan pengambilan data. Ya, jadi dalam DBMS ini ada manajemen penyimpanan dan memori, kemudian ada kamus data, kemudian ada query language gitu ya. Ada kamus data itu data dictionary ya. Bahasa query itu query language. Jadi itu elemen DBMS. DBMS apakah Oracle saja? Tidak. Sangat banyak sekali DBMS yang sekarang sudah bisa dipakai. Ada yang MySQL, PostgreSQL, dan seterusnya. Itu juga termasuk DBMS. Nah, kemudian di sini ada istilah-istilah penting dalam komputasi. Nah, dalam komputasi ini ada beberapa istilah penting. Ada hardware, ada software, ada operating system, ada aplikasi, ada klien, ya, ada server. Kan sudah paham semua pasti kan ya istilah-istilah tersebut. Oke. Skenario kasus transformasi dalam komputasi. Oke, jadi memang sudah terjadi begitu banyak perubahan dalam komputasi. Ya, kita ingin tahu
sejarahnya ya. Komputasi itu apa saja sih yang berubah dari awal-awal komputasi diperkenalkan sampai yang sekarang. Nah, ada komputasi mainframe yang pakai komputer besar sekali. Ada tuh kemudian komputasi desktop. Kemudian ada juga komputasi client server. Kemudian ada juga komputasi grid dan ada juga komputasi awan ya. Nah, kita akan bahas. Nah, tahun 70-an ini ada komputasi mainframe. Ya, dia pemrosesan terpusat atau centralized ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu centralized. Ya, tahun 70-an gitu ya. Ini dilakukan pembangunan sistem database dengan hardware dan software. Ya. Terminal seperti dilihat di sini, ini sepertinya sebenarnya bukan CPU seperti client server ya. Terminal ini dia hanya mengakses data yang ada di sini saja. Jadi kalau dia dalam terminal ini nggak ada mainframe, dia yang nggak bisa menampilkan apa-apa. Jadi dia hanya mengakses saja, mengakses di mainframe-nya saja. Gitu ya. Jadi jangan dibayangkan ini seperti client server. Tidak, karena di sini adalah DAM terminal misalnya. Kalau zaman dulu itu. Ya, atau DAM client. Kalau yang istilah PC sekarang yang terhubung ke jaringan client server itu kan ada smart client ya. PC yang dipakai masing-masing konsumen itu kan smart client. Nah, di sini ada terminal DAM, kemudian terminal tergantung pada mainframe dan hanya menampilkan hasil ya. Tidak mampu melakukan pemrosesan sendiri. Nah, di sini adalah tahun 70-an. Komputasi mainframe. Yang menghitung adalah mainframe, yang di sini hanya tinggal menampilkan dan meminta saja ya, meminta ke mainframe. Kemudian komputasi desktop. Ya, jadi pemrosesan yang dilokalkan. Prosesnya sudah mulai ditaruh di masing-masing desktop. Jadi masing-masing desktop ini sudah bisa memproses, ya. PC memiliki perangkat lunaknya sendiri dan mampu melakukan beberapa pemrosesan sendiri sehingga dikenal sebagai smart client, ya, atau workstation. Memiliki daya pemrosesan dalam mesin client, ya. Jadi sudah mulai ada GUI-nya juga. Nah, aplikasi umum ini ada Word, Excel, PowerPoint. Ini muncul pada era komputasi desktop ini. Kemudian komputasi client server. Ini pemrosesan tersentralisasi atau terpusat yang dilokalkan. Ya. Jadi masing-masing klien ini dia ada penjempatannya, dia disebut server. Server ini yang mengatur seluruh permintaan yang ada dalam klien. Kemudian server ini juga nanti akan masuk ke atau meminta ke database. Ya, seperti aplikasi client server yang dipakai sekarang gitu ya. Masih ada database servernya, ada database-nya, ada juga sumber-sumber yang lain yang diorganisir oleh si server ini. Kemudian ada grid computing atau pemrosesan bersama. Nah, di sini dari database ke pengguna jaringan ini dia bisa saling meminta dan memberi gitu ya. Jadi dia bisa saling berbagi sumber daya komputasi ya antara pengguna dan database. Komputasi grid membangun infrastruktur perangkat lunak yang dapat dijalankan di banyak server berjaringan ya. Pengguna membuat permintaan informasi atau komputasi dari workstation-nya masing-masing dan permintaan tersebut diproses di suatu grid ya. Jadi dia minta saja terus nanti pemrosesannya diproses di suatu grid gitu ya. Kemudian ada itu tahun 2000-an. Nah, tahun 2010-an ini ada cloud computing. Ya. Di dalam cloud computing seperti yang sekarang sudah sangat populer ya. Misalkan Anda pakai platform Google Cloud atau penyedia cloud yang lain itu sudah banyak sekali servisnya ya. Banyak sekali servisnya.
Nah, ada istilah-istilah yang lain dalam teknologi cloud, itu ada IaaS, ya, Infrastructure as a Service. Kemudian ada PaaS, Platform as a Service. Ada juga SaaS, Software as a Service, ya. Oke. Jadi ini adalah terminologi-terminologi yang ada dalam pemrosesan awan, gitu ya. Jadi infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service. Jadi bahkan si pengguna web itu sudah nggak harus menginstal apa-apa lagi di softwarenya, cuma tinggal pakai browser saja, ya. Kemudian, nah ini ada timeline dari dua database. Tahun 60-an komputer menjadi efektif karena biayanya ini sudah semakin rendah dan peningkatan kemampuan penyimpanan. Kemudian tahun 70-72 Code mengajukan model relational untuk database, jadi memperkenalkan relational model ya untuk database. Oke, kemudian tahun 76 ini memperkenalkan AR model ya untuk desain database. Kemudian tahun 80-an DBMS sudah mulai muncul ya secara komersial, yaitu Oracle versi 2 tahun 80. Kemudian pertengahan tahun 80-an ini SQL ya, Structured Query Language ini sudah digunakan secara luas. Kemudian tahun 90-an investasi besar di perusahaan internet menciptakan ledakan permintaan pasar ya untuk konektor web atau internet atau database. Tahun 2000-an ini pertumbuhan aplikasi database yang solid berlanjut gitu ya. Kemudian muncul di sistem-sistem pemerintahan dan seterusnya sudah juga mengikuti atau memakai database. Tahun 2010 layanan berbasis awan Oracle, Apple, Microsoft serta Amazon mengubah komputasi awan menjadi industri multi-million dolar gitu ya. Itu adalah lini masa atau timeline-nya. Nah, contoh-contoh penggunaan database di mana sih? Contohnya di sekolah ya untuk menyimpan data-data mengenai mata kuliah mahasiswa atau fakultas. Kemudian di bank untuk menyimpan data-data mengenai pelanggan, rekening, pinjaman dan transaksi. Kemudian di maskapai ya untuk menyimpan database reservasi ya dan juga jadwal. Oke. Kemudian ada di Departemen Telekomunikasi ya yang bisa menyimpan informasi tentang jaringan komunikasi, nomor telepon, detail panggilan dan seterusnya. Kemudian keuangan juga informasi tentang penjualan, pembelian saham, obligasi dan perdagangan online. Kemudian organisasi menggunakan database untuk menyimpan informasi karyawan, gaji, tunjangan pajak dan seterusnya. Nah, dan juga di bidang-bidang yang lain gitu ya. Nah, ini akhir dari slide kedua ini. Dalam latihan ini Anda seharusnya telah mempelajari cara membedakan antara data dan informasi. Kemudian menentukan database itu apa ya. Kemudian menjelaskan DBMS itu apa ya dan elemen DBMS. Kemudian mengidentifikasi transformasi dalam komputasi, sejarahnya dan fase-fase perubahannya, dan juga mengidentifikasi contoh bisnis dan industri di mana aplikasi database digunakan. Ini adalah bagian kedua. Oke. Sekarang di bagian ketiga mengenai jenis model database. Oke. Ini bagian ketiga di segmen pertama, jenis model database. Oke. Menjelaskan proses pengembangan database. Inilah objektifnya ya, menjelaskan proses pengembangan database. Kemudian menjelaskan jenis umum model database. Jadi ada berbagai macam database
sebelum ada model relasional gitu ya. Di sini inti permasalahan pembahasannya seperti itu. Jadi ada yang flat file, ada hierarkis, ada jaringan, berorientasi objek, ada model relasional. Bukan sebelum ya, maksudnya alternatif yang lain selain model relasional. Oke, jadi proses pengembangan database seperti yang tadi sudah saya singgung, ada beberapa fase dalam database. Yang pertama ada fase strategi dan analisis. Jadi pemodelan konseptual data model ya. Kemudian ada fase desain ya di desain database. Ini membuat logical data model. Terus kemudian membuat database ini membuat physical data model. Nah, setelah bentuk dari physical data model itu nanti bisa diterapkan ke dalam database karena bentuk physical data model itu sudah sama dengan bentuk database. Gitu ya. Tapi diingat di fase-fase ini masih bentuk diagram ya. Ya, fase-fase diagram gitu ya, bentuk diagram. Kemudian ya ada beberapa model tadi yang kita pelajari ya, ada model relasional, ada berorientasi objek, ada flat file, ada model hierarki, ada model jaringan. Oke, model flat file. Jadi database flat file adalah database yang dirancang dalam satu tabel. Semua record, kalau yang tadi kita bayangkan sudah ditampilkan contohnya yang tadi, relational database itu satu tabel mewakili satu hal yang disimpan. Nah, kalau flat file ini semua kolom itu dituliskan dalam satu file. Jadi di situ ada kolom apapun ditulis dalam satu file. Nah, itu adalah database flat file. Ya. Bukan ditulis dalam satu file, ditulis dalam satu tabel ya. Ditulis dalam satu tabel. Jadi dibayangkan tadi kalau tabelnya di relasional itu pasti ada lebih dari satu. Nah, kalau yang di flat file itu disimpan dalam satu tabel ya. Jadi semua kolom itu ada dalam satu tabel. Flat file umumnya dalam bentuk teks biasa, gitu ya, di mana satu baris itu mewakili satu catatan atau satu record. Nah, tentu saja satu record itu nanti harus ada value atau nilai dalam masing-masing kolomnya, gitu ya. Masing-masing kolomnya harus ada nilainya, gitu ya. Kemudian bidang dalam catatan ini biasanya dipisahkan dengan separator, ya, berupa tab atau koma. Jadi kalau Anda punya file CSV itu kan koma separated value. Ya. Jadi database yang model flat file itu biasanya ya bisa CSV gitu ya, koma separated value atau tab gitu ya, dipisahkan oleh tab. Oke. Kemudian nah ini contoh model flat file. Di sini buku serta penulis disimpan dalam satu tabel. Ini menyebabkan pengulangan nilai data. Istilahnya ini. Oh, enggak ada. Jadi gini, kelemahannya dari model flat file, misalkan ada record satu atau kita mau mencatat buku ya, rincian dari buku. Catatan pertama, ya, record satu bukunya, author ID-nya satu, author name-nya Oscar Wilde, kemudian title-nya A Vision. Record 2, author ID-nya masih oke. Record 3, author ID-nya masih oke, masih berbeda gitu ya. Nah, di author 4, padahal recordnya kan sudah data keempat ya. Record keempat atau buku keempat, ini author ID-nya ternyata dia Oliver Goldsmith lagi. Nah, berarti kita harus mengulang apa yang sudah kita tulis. Nah, mengulang apa yang sudah kita tulis. Nah, dan hal seperti ini menjadi tidak efisien dan menjadi kelemahannya dari model flat file, gitu ya. Jadi kita harus mengulang lagi, misalkan autornya itu memang nulis buku banyak, ya. Jadi diulang lagi. Ini adalah kelemahan dari model flat file, ya, dari efisiensi, gitu ya, dari efisiensinya. Kemudian model hierarki. Dalam hierarki, database diatur sebagai struktur seperti
silsilah keluarga atau hierarki keluarga gitu ya, atau silsilah atau hierarki karyawan gitu ya. Jadi data disimpan sebagai catatan yang terhubung satu dengan yang lain dengan tautan gitu ya. Record adalah kumpulan bidang catatan dalam model database sesuai sama ya, atau sesuai dengan record atau baris dalam model database relasional. Oke, jadi data ini diatur dalam struktur hierarkis ya. Jadi di sini ada member, kemudian ada siswa, fakultas, corporate, kemudian fakultas ini ada paruh waktu, ada penuh waktu gitu ya. Jadi full time ada part time. Jadi yang bentuknya hierarki. Kemudian ada model jaringan ya. Jadi ada data yang disimpan dalam model jaringan. Jadi ada ID bank, ada provinsi, ada kota. Terus kemudian di kota ini masing-masing ada ID lokasi dan alamat lokasinya. Ada juga ID lokasi dan ada alamat lokasinya. Ya. Model jaringan, model database yang dianggap fleksibel merepresentasikan objek dan hubungannya. Ya. Tiap catatan adalah kumpulan bidang, masing-masing berisi hanya satu nilai data. Tautan adalah keterkaitan antara dua catatan. Jadi ada model database yang bentuknya seperti ini, model jaringan. Ya, jadi contoh di database model jaringan yang bukan relasional ya, ada di sini konteksnya Oliver Blake memiliki rekening di dua bank, BNK 001 dan BNK 005. Nah, gambarnya di model jaringan itu seperti ini, nama depan nama belakang gitu ya. Terus kemudian ID rekeningnya ada 01 dan ada 05. Leo Smith memiliki rekening di tiga bank, BNK 005, BNO ini bukan rekening ya, ini di bank nomor 1, nomor 5, nomor 7, dan bank 9 kan gitu ya. Jadi Oliver Blake ini punya rekening di bank 1 dan bank 5. Leo Smith ini memiliki rekening di 3 bank, bank 5, bank 7, dan bank 9. Nah, hal tersebut dimodelkan seperti ini, di model jaringan. Kemudian model yang berorientasi objek. Ya, entitas dimodelkan sebagai objek. Setiap objek memiliki status. Bisa disebut juga atribut gitu ya. Kumpulan nilai untuk atribut objek dan behavior atau perilaku. Kumpulan metode yang beroperasi pada status. Kemudian hubungan antar objek atau antara entitas, kalau yang di ER diagram ya, itu ada relasi gitu ya. Kemudian objek harus merupakan satu kelas saja sebagai instance dari kelas tersebut. Anda bisa mendapatkan subkelas dari kelas yang ada. Nah, ini persis seperti kelas diagram, gitu ya. Kalau Anda sudah mempelajari mengenai kelas diagram, itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi ada apa modelnya bentuknya seperti ini. Ada kelas employee. Kelas employee punya atribut string ID, ada last name. Kemudian metode, ada kelas employee punya metode get ID, kemudian ada set ID, gitu ya. Konstruktornya gitu ya, ada setter sama getternya. Nah, kemudian untuk objeknya, di masing-masing objek yang dibuat berdasarkan kelas ini, itu dia punya ID atau atribut yang sesuai dengan kelasnya tadi. Kelasnya punya atribut ID dan juga ada last name gitu ya. Ada ID sama last name, dan semua objek yang digenerate dari kelas tersebut itu punya dua ID tersebut. Ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk berorientasi pada objek seperti kelas diagram. Kemudian ada model relasional. Ya, data ditunjukkan sebagai kumpulan tabel. Setiap kolom merepresentasikan atribut yang termasuk ke dalam tabel. Setiap baris merepresentasikan instance. Ya, jadi ini istilah-istilahnya ya. Jadi kolom itu atribut. Ya. Baris itu adalah instance. Tabel ini ya, representasi visual dari himpunan kolom dan baris.
Kemudian tabel memiliki bidang atau kumpulan bidang yang mengidentifikasi baris secara unik. Tabel memiliki record ya, record ke-1 atau data ke-1, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Yang mengidentifikasi masing-masing data tersebut secara unik. Jadi satu record tidak akan sama dengan record yang lain. Kemudian urutan baris dan kolom tidak penting. Ya, jadi kolomnya itu susunannya mau mana yang sebelah kiri, mana yang mau sebelah kanan itu tidak masalah. Barisnya, ya, urutan dari barisnya juga tidak masalah karena toh nantinya bisa disorting. Kemudian setiap baris adalah unik. Jadi setiap record yang masuk itu tidak boleh sama. Karena kalau sama itu tidak bisa, gitu ya. Jadi paling tidak ada satu penanda yang menjadi perbedaan antara satu record dan record yang lain. Itu biasanya disebut sebagai primary key-nya. Ya, jadi satu catatan dengan catatan yang lain itu akan berbeda. Nah, setiap field hanya berisi satu nilai. Kemudian nilai dari seluruh kolom itu berasal dari domain yang sama atau data type yang sama. Contoh misalkan ada kolom alamat, tipe datanya string ya, semua alamat harus string semua gitu ya. Kolom gaji atau jumlah gaji ya, tipe datanya currency atau number ya, seluruhnya harus currency atau number semuanya. Jadi tidak boleh nanti salah satunya teks gitu, tidak boleh. Kemudian nama tabel harus unik. Ya, dari nama tabelnya tidak boleh sama antara nama tabel satu dengan tabel yang lain di satu database. Kemudian nama kolom dalam setiap tabel harus unik. Dalam satu tabel itu kan ada kolom-kolomnya. Ya, tidak boleh dikasih nama yang sama. Ya, nah ini contoh. Dalam contoh ini hubungan dibuat antara dua tabel menggunakan bidang umum departemen ID. Ya. Jadi misalkan di sini ada tabel employee, ada tabel departemen. Di sini ada dua kolom yang sama seperti yang dibahas tadi ya, yaitu departemen ID. Nah, kolom yang sama ini disebut foreign key dan primary key ya. Jadi konsep primary key, foreign key. Nah, kolom ini yang menghubungkan antara dua tabel ini, ya. Kalau misalnya kita cocokkan dari kriteria-kriteria yang sebelumnya, ya, setiap baris adalah unik. Kan baris dan kolom tidaklah penting. Setiap baris unik. Nah, setiap baris ini akan menjadi unik kalau dia punya primary key. Ya, misalkan di departemen ini masing-masing baris nggak mungkin punya primary key yang sama. Jadi 10 terus bawahnya 10 lagi itu tidak mungkin ya. Ingat, ini adalah yang tidak boleh sama adalah primary key-nya. Tapi kalau foreign key ya bisa sama. Bisa sama karena beberapa employee itu bisa jadi ada di departemen ID yang sama. Jadi ID 100, ID 101, ID 102 ini sama-sama di departemen ID 90. Itu mungkin terjadi sehingga foreign key-nya bisa jadi sama baris satu dengan baris yang lain. Nah, tapi kalau dilihat di sini tidak ada baris satu dengan yang lainnya yang sama atau yang persis. Artinya baris satu dengan baris yang lainnya adalah sifatnya unik, gitu ya. Supaya membuat unik itu apa? Ya harus ada primary key-nya. Harus ada kalau di sini konteksnya adalah employee ID. Oke. Ya, ini rangkuman dari course ini. Anda seharusnya telah mempelajari cara menjelaskan proses pengembangan database, kemudian menjelaskan jenis umum model database. Jadi tadi kita mempelajari database model flat file atau hierarki atau jaringan atau kelas diagram yang berorientasi objek, kemudian ada relational model, gitu ya. Nah, mungkin untuk materi hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi sampai bagian ketiga. Barangkali dari sini apakah ada pertanyaan?